Jangan kaget kalau aku tiba-tiba bilang semua orang punya potensi memiliki sel kanker. Tapi tunggu dulu, jangan langsung pada kabur. Di episode kali ini, kita akan bahas selengkapnya tentang kanker, penjelasannya hingga jenis-jenis dan pengobatannya. Tujuan aku cuma satu, agar Sobat Kata Dokter memiliki informasi edukasi yang baik tentang penyakit ini. Karena banyak banget yang malah jadi takut dan cemas sendiri karena pengetahuan tentang kanker sangat minim. Pengalaman traumatis pribadi dan gambaran dari media sosial yang kita lihat soal kanker membuat kita menjadi lebih takut dengan penyakit ini. Padahal, jika kita punya pengetahuan yang benar dan cukup, kita bisa melakukan deteksi dini agar diberikan pengobatan yang tepat, sehingga peluang untuk sembuh menjadi lebih besar, bahkan sampai 99% sembuh. Nah, inilah gunanya aku di sini. Aku nggak sabar ingin memberikan informasi yang penting seputar penyakit kanker hari ini. Pertama, aku ingin bahas dulu apa sih definisi kanker sebenarnya dan bagaimana kanker bisa berkembang di dalam tubuh kita. Kemudian, aku mau kasih tahu apa saja nih lifestyle atau kebiasaan yang mungkin bisa memicu tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Selanjutnya, kita bahas yuk apa saja jenis-jenis kanker yang sering terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Dan sudah pasti dong, aku mau kasih tahu bagaimana cara terhindar dari tumbuhnya sel kanker, gaya hidup, dan asupan makanan yang baik untuk kamu. Udah, jangan takut dulu ya. Kita bahas topik hari ini. Bersama aku, Dr. Gama. Yuk cus, kita mulai. Go, go, go! Tahu nggak sih, sejak video ini dimulai, sudah terjadi berjuta-juta kematian sel di dalam tubuh kamu. Tapi, hal ini normal ya, dan justru kita membutuhkannya untuk hidup. Dan sel-sel yang mati tadi sekarang sedang bertengger di dalam tubuh kamu. Contohnya, sekarang lihat saja kukumu atau lapisan paling luar dari kulitmu, yang sebagian besar adalah sel kulit mati. Sel-sel di dalam tubuh kita memiliki siklus hidup yang terprogram dengan baik dan juga teratur, dimulai dari pembelahan sel dan berakhir dengan kematian sel. Justru, kita harus bersyukur karena sel-sel tubuh kita mau membelah dan berkembang untuk memperbarui jaringan dalam tubuh kita, sehingga kita bisa hidup dengan normal. Sifat sel yang normal itu membelah dengan teratur dan terkendali dan menghasilkan sel-sel baru yang baik dan fungsional sesuai dengan apa yang tubuh kita butuhkan. Yuk semuanya katakan, terima kasih sel-sel dalam tubuh. Nah, kan ada berjuta-juta sel dalam tubuh kita yang rajin membelah dan memperbarui dirinya dengan teratur. Tapi, pernah terpikir nggak sih bagaimana ya kalau ada satu saja sel yang nakal dan tidak mau mengikuti aturan? Dia tumbuh sendiri dengan kacau dan tidak terkendali. Dan dia berbeda dengan sel-sel normal yang lainnya. Malah, dia merusak jaringan-jaringan di sekitarnya. Dan, spoiler dikit nih, sebenarnya sel-sel yang bersifat seperti inilah yang memiliki potensi untuk menjadi sel kanker. Sobat Kata Dokter juga pasti pernah mendengar tentang tumor dan mungkin bingung, apa sih bedanya tumor dengan sel kanker? Ada sebuah fakta lain nih, sebenarnya tidak semua tumor atau benjolan itu adalah pertanda dari kanker di dalam tubuh. Tumor adalah sebuah benjolan di dalam tubuh di mana ini adalah hasil pertumbuhan dari sel nakal dan abnormal tadi. Benjolan ini bisa muncul di mana saja di dalam tubuh. Jika tumor ini sifatnya jinak, dia berkembang dengan lambat dan tidak merusak jaringan-jaringan di sekitarnya, dan jarang sekali bersifat fatal. Nggak barbar gitu ya konsepnya, dan biasanya tumor jinak dapat diangkat dengan operasi. Namun, kalau tumor ini bersifat ganas dan berkembang dengan cepat, dia bisa loh menyerang jaringan di sekitarnya dengan barbar pula. Bahkan, bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Tumor yang seperti inilah yang bisa dikatakan sebagai sel kanker. Tenang dulu ya. Sebenarnya gak semua sel yang memiliki potensi kanker akan berkembang menjadi sel kanker yang kita tahu sekarang.
Karena kita punya sistem imun atau kekebalan tubuh yang senantiasa berpatroli tak kenal lelah untuk menghancurkan sel-sel abnormal seperti ini. Bahkan sebelum mereka berkembang lebih besar lagi menjadi tumor. Nah, tapi jika kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan mutasi DNA yang terus-menerus terjadi, Enkat. sudah mulai mengerti ya Sobat Kata Dokter, bahwa kanker itu adalah sel di dalam tubuh kita yang abnormal. Dia membelah diri sendiri dengan cepat dan tidak teratur, tidak seperti sel-sel normal yang lainnya di dalam tubuh kita. Intinya, dia adalah sel yang nakal dan tidak mau mengikuti aturan. Di chapter kali ini, aku mau kasih tahu kamu apa saja faktor yang ternyata bisa mendukung perkembangan dari sel-sel yang nakal dan berpotensi menjadi kanker. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri maupun pengaruh dari luar tubuh kita. Yang pertama dan yang paling berperan besar yaitu adalah turunan, genetik, atau mutasi DNA. Nah, gimana maksudnya nih dok? DNA memiliki fungsi untuk penyimpanan informasi genetik yang bisa mengendalikan fungsi sel, termasuk pembelahannya. Contohnya seperti apa ya? Mungkin seperti peraturan di dalam sekolah nih, dan kita anggap saja sel-sel kita adalah murid-murid di dalam sekolah tersebut. Nah, coba kita bayangkan jika ada satu murid yang salah fokus dan menyalahartikan satu peraturan dari sekolah tersebut, berubah menjadi anak yang nakal dan menyebarkan informasi dan kenakalan yang salah tersebut ke murid-murid yang lainnya. Bagaimana jadinya? Bisa saja menjadi semakin banyak kan murid-murid yang nakal dan tidak terkendali? Inilah perumpamaan dari mutasi DNA tadi. Selanjutnya, perkembangan sel kanker juga bisa dipengaruhi oleh usia. Simpelnya sih, memang karena sel-sel tubuh sudah membelah sangat-sangat banyak selama hidup orang tersebut dan meningkatkan kemungkinan terjadinya mutasi DNA. Nah, satu lagi nih yang paling penting, kurangnya sistem kekebalan tubuh. Kalau kita kembali ke perumpamaan sekolah dan murid-murid yang nakal tadi, sistem kekebalan tubuh kita kurang lebih seperti guru BK atau guru bimbingan konseling. Murid-murid yang nakal akan diberikan pelajaran sesuai dengan kesalahannya. Nah, bedanya dengan sel tubuh yang abnormal, sistem kekebalan tubuh kita akan langsung memusnahkan sel nakal tersebut. Ya otomatis, kalau sistem kekebalan tubuh kita lemah, pastinya sel yang nakal tadi akan lolos, kemudian berkembang menjadi sel kanker. Belum selesai sampai situ saja Sobat Kata Dokter. Kalau kamu sering terpapar bahan kimia yang bersifat karsinogenik seperti asap rokok, benzena, dan asbestosis, hati-hati deh, karena bahan kimia tersebut dapat menyebabkan mutasi DNA yang meningkatkan resiko penyakit kanker. Karsinogenik artinya adalah zat yang dapat menyebabkan kanker. Dan selain asap rokok, zat karsinogenik juga dapat terbentuk dalam tubuh jika kamu sering memakan daging olahan seperti sosis atau ham. Karena daging olahan sering mengandung nitrit dan nitrat yang akan membentuk karsinogenik saat bertemu dengan protein di dalam tubuh kamu. Sobat Kata Dokter, mohon ya terima informasi ini dengan sangat bijak. Paparan bahan kimia karsinogenik tidak selalu menyebabkan kanker, karena semuanya itu tergantung pada berbagai faktor seperti riwayat keluarga, gaya hidup kamu, dan juga faktor lingkungan. Kalau kamu paham resiko dari kanker pada diri masing-masing, sebaiknya kamu dapat menyesuaikan strategi pencegahanmu sendiri agar terhindar dari penyakit kanker. Konsultasikan dengan dokter secara rutin dan lakukan screening kesehatan atau check up ke dokter agar kamu tahu resiko terhadap penyakit kanker. Kanker payudara adalah kanker yang banyak terjadi pada wanita, terutama wanita di Indonesia. Resiko kanker payudara pada wanita bisa bertambah tinggi dengan berbagai faktor, termasuk usia yang semakin tua, adanya riwayat penyakit serupa pada keluarga seperti ibu atau saudara perempuan, kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas, dan juga konsumsi alkohol berlebih.
Selain kanker payudara, tentu Sobat Kata Dokter juga pernah mendengar tentang kanker serviks, di mana kanker ini disebabkan oleh Human Papillomavirus atau HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual. Resiko akan semakin bertambah jika penderita juga merokok dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kalau berbicara tentang kebiasaan merokok, pastinya kita sudah pernah mendengar penyakit kanker paru-paru yang merupakan penyakit nomor 3 yang dapat menyebabkan kematian di Indonesia. Tahu nggak sih, kalau merokok bertanggung jawab atas 80% kasus kanker paru-paru. Penyakit ini sering sekali terjadi tidak hanya pada pria, tapi juga pada wanita. Faktor resiko utamanya adalah terpaparnya penderita dengan asap rokok, dan ditambah lagi dengan polusi udara. Dan yang sekarang sedang sering terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, yaitu kanker kolorektal, yaitu kanker yang menyerang usus besar dan rektum pada manusia. Penyebab utamanya sebenarnya belum ditemukan secara pasti. Namun, pola makan yang tidak baik dan tidak sehat seperti konsumsi daging olahan yang terlalu banyak dan juga konsumsi serat dan buah-buahan yang kurang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit ini. Apalagi kalau ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik dan juga kelebihan berat badan. Pada kanker ini, usia semakin tua juga berpengaruh. Kanker hati juga sering terjadi di Indonesia dan biasanya diderita oleh kaum pria. Kanker hati ini disebabkan oleh konsumsi alkohol yang sangat berlebihan dan juga berat badan yang berlebih. Belum lagi kalau kamu ada kemungkinan menderita diabetes tipe 2. Nah, Sobat Kata Dokter, sebaiknya kita tetap waspada dan peka terhadap tubuh kita sendiri. Karena faktor-faktor resiko yang tadi aku sebutkan itu belum tentu selalu menyebabkan kanker. Ada beberapa orang yang mungkin terpapar faktor-faktor tersebut, namun tidak pernah terkena kanker. Dan sebaliknya, tidak terpapar oleh faktor resiko juga belum tentu seseorang tersebut tidak akan pernah terkena kanker. Amit-amit ya. Kalau kamu curiga dan khawatir tentang penyakit kanker, seperti contohnya kamu yang punya ciri-ciri yang khas, kayak berat badan yang tiba-tiba turun drastis tanpa olahraga atau diet, rasa lelah yang berlebihan, rasa nyeri pada bagian-bagian tertentu, batuk berdarah, adanya benjolan di suatu bagian tubuh, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan diagnosa dan screening yang tepat. Sebenarnya nih, Sobat Kata Dokter, tidak ada jaminan pasti untuk sepenuhnya menghindari tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Mau kemana Sobat Kata Dokter? Jangan kabur lagi! Kita masih bisa lakukan beberapa strategi yang dapat membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan peluang terhindar dari penyakit kanker. Aku kasih tahu kamu ya. Yang pertama, tentu saja konsumsi banyak buah, sayur, dan biji-bijian untuk melindungi tubuh kamu dari kerusakan sel. Kemudian, batasi konsumsi daging olahan dan pilihlah karbohidrat kompleks seperti gandum dan juga ubi-ubian. Kurangi konsumsi gula dan makanan olahan karena dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh kita. Lakukan aktivitas fisik secara teratur, minimal banget nih 30 menit dalam sehari, karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Hindari juga diet yang terlalu ekstrim karena dapat mengganggu kesehatan dan metabolisme tubuh. Tapi, pilihlah pola makan yang sehat dan tepat untuk waktu dan jenis aktivitasmu sehari-hari. Tentu saja, hindari rokok dan juga alkohol, karena merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru dan jenis kanker yang lainnya. Dan alkohol juga dapat meningkatkan resiko kanker hati, kanker mulut, bahkan kanker tenggorokan. Sobat Kata Dokter juga harus mengelola stres dengan baik. Karena stres yang berlebihan dapat membuat regulasi tubuh kita menjadi lemah dan meningkatkan resiko kanker. Lakukan olahraga, yoga, atau meditasi untuk membuat badan dan pikiran menjadi lebih rileks. Atau cari bantuan profesional ya jika stres yang dialami sangat berat. Plus nih ya, jangan lupa tidur dengan cukup dan berkualitas untuk meningkatkan kesehatan sistem tubuh kita.
Jika Sobat Kata Dokter bekerja di tempat yang memiliki paparan bahan kimia yang berbahaya, pastikan untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan peraturan tempat kerja masing-masing. Mencegah kanker itu adalah proses yang berkelanjutan dan harus kita lakukan dengan konsisten. Jadi, seperti yang sering aku bilang ya Sobat Kata Dokter, sehat itu adalah komitmen. Jadi, jangan malas-malasan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kalau sudah sakit, nanti repot deh. Sobat Kata Dokter, kita harus paham tentang penyakit kanker agar lebih waspada dan kita dapat mendeteksinya sedini mungkin. Kenali tanda dan gejala kanker dan jangan takut untuk selalu berkonsultasi dengan dokter jika ada gejala di dalam tubuh kamu yang mengkhawatirkan. Seperti yang sudah dibahas di chapter sebelumnya. Ada beberapa jenis kanker dan apa saja faktor resikonya. Kita harus mengurangi faktor resiko yang dapat memicu tumbuhnya sel kanker atau tumor di dalam tubuh kita. Kanker adalah penyakit serius, namun bukan artinya kita tidak dapat mencegah dan mengobatinya. Jadi, jangan ragu ya Sobat Kata Dokter untuk bertanya kepada dokter kalau kamu punya pertanyaan seputar penyakit ini. Nah, Sobat Kata Dokter, kalau kamu nonton episode kali ini sampai habis, jangan lupa ya tinggalkan emoji ini dan juga ini di kolom komentar ya. Biar aku bisa tahu kalau kamu sudah menerima informasi penting di video kali ini. Jangan lupa juga untuk kasih ide topik apa yang seru untuk kita bahas di channel Kata Dokter. Berikan like, komentar, dan subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar kesehatan yang harus kamu ketahui. Stay happy and healthy ya Sobat Kata Dokter, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!